Puluhan warga dan polisi memburu 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Tawes, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur. Kedua pelaku berhasil ditangkap setelah 1 jam bersembunyi di atap rumah dan dikepung anggota polisi bersama warga. Kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas lantaran berusaha kabur saat dibawa ke Mapolres setempat. Keduanya langsung dibawa ke Mapolres Metro untuk menjalani proses pemeriksaan. Polisi menyita barang bukti sebilah badik, pistol korek api, dan barang bukti lainnya milik kedua pelaku. Masa pendukung salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram, Nusa Tenggara Barat melampiaskan kemarahannya ke KPU. Para pengunjuk rasa kesal karena KPU tidak menerima pendaftaran pasangan yang mereka dukung. Ratusan orang merangsek masuk ke kantor Komisi Pemilihan Umum Mataram. Mereka ke sini untuk memaksa KPU mendesak bakal calon wali kota Rosiadi Sayuti dan pasangannya Kasdiono memberikan kepastian pencalonan. Sebab saat ini hanya ada satu pasangan bakal calon pemimpin kota, yakni Ahyar Abduh Mohan Roliskana yang telah KPU terima pendaftarannya. Ini SK, ini sama surat keputusan ini. Anda kamu ngerti nggak sama surat keputusan? KPU menegaskan, jika keberatan dengan keputusan komisi, mereka mempersilahkan massa menggugat ke pengadilan. Sampai saat ini baru satu pasangan yang mendaftar Pilkada Mataram. Rosiadi Sayuti dan Kasdiono telah mendaftar pada 28 Juli lalu. Namun KPU menolak pendaftaran mereka karena dianggap melewati batas waktu. Peristiwa itu membuat Pilkada Kota Mataram terancam tertunda hingga 2017 mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. KPU yang tidak mengerti aturan, kamu yang buat aturan ke KPU. Ingin rakyat Mataram bila kemungkinan ada. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kabar pagi masih akan karena anaknya mencuri adalah Zulkifli, warga 32 Ilir Palembang, Sumatera Selatan. Zulkifli ditangkap karena ikut menikmati hasil mencuri yang dilakukan oleh RB, anaknya sendiri. Bersama RY, RB mencuri di suatu depot kayu milik Yanuar di Jalan Sultan Mansur 32 Ilir Palembang dan mendapatkan uang 20 juta rupiah yang disimpan dalam laci meja. Uang hasil curian tersebut kemudian diserahkan ke Zulkifli dan digunakan untuk membayar kontrakan, membeli sepeda motor, dan peralatan rumah tangga. RY akhirnya bisa ditangkap sementara RB kabur. Berapa? 100. Satu 100.000. Oh, duitnya 20 juta itu. 100.000. Dapat 100.000 bagian. 100. Ini motor ini punya kau? Bukan. Punya, oh. Tersangka Zulkifli sendiri mengaku sempat akan mengembalikan uang yang diberi anaknya. Namun ia tak tahu kemana harus mengembalikan. Senang? Tidak juga Pak, masih ragu juga lah mati tuh, takut kebuang apa takut tangkap polisi juga Pak. Nah, tapi ngapa masih dibeli ke segala macam ini? Karena dia mesan Pak, karena dia nak dipulangkan dia bilang tidak ada kasih tahu. Dibeli ke apa? Dibeli ke motor, kulkas, TV. Gas itu juga, gas kecil. Nah, selain itu dipakai apa lagi duit? Sisa 4 juta Pak. Nah, dipakai apa Pak? Dibayar kontrakan rumah. Sebagai barang bukti, polisi menyita 1 unit sepeda motor, lemari, kulkas, kompor gas, dan televisi. Polisi kini masih memburu RB. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang buruh bangunan di Madiun, Jawa Timur terancam hukuman 7 tahun penjara gara-gara mencuri gabah. Dia nekat mencuri gabah setelah seminggu lebih sama sekali belum ada yang menyewa tenaganya. Buruh harian yang ditangkap polisi adalah Iwan Saputra, warga desa Kuangsen, Jiwan, Madiun. Bapak satu anak ini ditangkap karena kepergok mencuri 1 sak gabah milik Yanto, tetangganya sendiri. Di hadapan polisi, tersangka mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi sudah hampir 1 minggu ini ia tidak bekerja. Rencananya karena ini sudah pernah juga melakukan rencananya dijual lagi dengan
biasanya kalau sekitar kurang 40 sampai 50 ini dia langsung dibeli dengan harga 200.000. Nah, yang bersangkutan sendiri juga pernah melakukan dengan yang sama dan sudah yang ketiga kali baru tangkap. Sebagai barang bukti, polisi menyita 1 sak gabah serta sepeda yang digunakan tersangka mengangkut barang curian. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Ya, saudara, tim Buser Polsek Prabu Muli Timur Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan membekuk 5 perampok yang akan merampas sepeda motor dengan mengancam korbannya menggunakan senjata api rakitan. Kelima perampok ini sudah menjadi incaran polisi karena sudah berulang kali merampok. Masyarakat Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan kini sedikit lega dengan digulungnya komplotan perampas sepeda motor. Kelima perampas sepeda motor bisa ditangkap saat hendak merampas sepeda motor di kawasan Angkatan 45 di kawasan Prabu Muli Timur. Kelima tersangka yang ditangkap adalah Syahrial, Ilpan, Andi Utomo, Haris, dan Gunawan. Kelimanya ditangkap saat polisi berpatroli rutin. Saat melintas di tempat kejadian, polisi curiga dengan gelagat yang ditunjukkan kelima tersangka. Akhirnya polisi pun membuntutinya. Kebetulan kelima orang ini mengendarai motor 2, yang satu motor ini bonceng 3, yang satunya bonceng 2. Kebut, anggota kami curiga kan, dibuntuti terus, sampai ke dekat rumah sakit Bunda itu. Kebetulan dia nih dekat ibu-ibu dan bapak-bapak mengendarai motor. Langsung sergap anggota kami. Saat hendak ditangkap, selain berusaha kabur, para tersangka juga berusaha melawan dengan mencoba menembakkan senjata api rakitan yang dibawanya. Polisi pun segera bertindak dan menembak kaki tersangka Syahrial. Sebagai barang bukti, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan, 2 butir peluru, 2 bilah senjata tajam, dan 2 unit sepeda motor. Asmar Rokian melaporkan dari Prabu Muli, Sumatera Selatan. Air bersih semakin langka, air keruh dan